Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, jumpa lagi kita dalam momen atau konten ngopi online. Ngopi online, I-nya panjang, I-nya 4. Jadi ngopi online itu maknanya ngasah otak atau ngobrol pakai imajinasi, inspirasi, ilmu, dan iman. Nah, jadi kita ngobrol dan sambil ngasah otak pakai 4 I tadi. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita cerita apa yang akan diceritakan, karena temanya ngopi online, izin ya Bapak Ibu, jangan lupa minum kopi. So make you spirit with 1 cup black coffee. Excuse me. Hampunten. Bapak Ibu, kita sekarang cerita tentang 7 masalah. Wow. Satu aja masalah bikin ini 7 masalah. Kok bisa begitu? Ya, nama juga ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, toh cuma sebatas tukar pikiran lah. Jadi ketika memang kita ada persoalan, dengan menceritakan permasalahan ini kita bisa mencari jalan keluar. Tapi itu bukan untuk persoalan umum. Hello, ini warung kopi. Ceritanya cerita yang ya wajar, tempat-tempat warung kopi. Kok yang tidak umum? Jadi begini, cerita 7 masalah ini fokusnya kepada orang yang mau meneliti. Hello, ini cerita warung kopi atau cerita meneliti yang mereka kuliah di kampus? Oke, I'm sorry. Oke, kita pindah. Ngopi online di kampus. Nah, jadi artinya kita walaupun ngopi, kalau di kampus ngobrolnya tetap yang ilmiah. Nah, apa yang menjadi masalah dalam penelitian? Jadi tadi kan ceritanya 7 masalah. Suatu aja masalah pusing, iya itu kalau masalah umum. Tapi kalau untuk masalah penelitian, kita wajib. Nggak mungkin kalau kita mau meneliti itu nggak ada masalah. Nah, sebelumnya pada video selanjutnya saya menjelaskan bahwa masalah dalam penelitian itu ada 2. Yang pertama adalah perbedaan teori terdahulu dan masalah di lapangan. Nah, sekarang secara luas sebenarnya dalam penelitian itu ada 7 permasalahan yang harus dilihat. Tapi tidak seluruhnya yang bisa dijadikan masuk dalam masalah penelitian. Tetapi di antara 7 masalah itu bisa diadopsi sebagai mencari masalah dalam penelitian. Nah, artinya jika kita sudah memahami apa-apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian, gampanglah kita menulis. Iya kan? Iyalah, karena nggak mungkin lah kita menulis penelitian tanpa membuat masalah. Oke. Saya coba memaparkan 7 masalah dalam penelitian itu berangkat dari tulisannya Anthony Miles. Anthony Miles ini terbitan tahun 2007. Dia membuat artikel yang berjudul A Taxonomy of Research Gap, Identification and Defining the Seven Research Gap. Artinya struktur masalah penelitian, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah tersebut. Jadi di sini Miles tahun 2017 dikutip dari artikel
2017 dari researchgate.net ya. Jadi dari jurnal researchgate.net yang menjelaskan tentang 7 masalah dalam penelitian. Ini sebagai contoh, ini kerangkanya. Miles menjelaskan ada 7 masalah dalam penelitian, yang sebelumnya cuma 2 masalah penelitian terdahulu berpengaruh atau tidak pengaruh atau bermasalah di lapangan ya. Misalnya ketika di lapangan masalahnya apa? Masalahnya ternyata pencapaian kerjanya tidak sampai 100%, hanya 70% yang sampai dan 30% tidak tercapai. Itu kan juga masalah. Jadi 2 yang umumnya. Tapi oke, kita coba membahas taksonomi masalah penelitian, struktur masalah penelitian untuk dilihat identifikasi dan definisinya. Nah, Miles ini menceritakan artikelnya itu berangkat dari, saya coba jelaskan dari intisarinya ya. Intisari yang dikatakan Miles ini adalah salah satu isu penting menonjol dalam bidang penelitian adalah penyusunan pengembangan masalah penelitian. Sebagian besar penelitian dikaitkan dengan masa penelitian, ya benar, yang merupakan dalam menyelidiki fenomena atau pertanyaan ilmiah. Jadi dalam meneliti itu kita juga harus melihat apa yang menjadi fenomena dan apa yang jadi pertanyaan. Itu kan masalah. Oke, selanjutnya, identifikasi untuk masalah penelitian terus menjadi masalah umum bagi peneliti pemula. Jadi peneliti pemula itu pusing mencari masalah itu bagaimana sih cara mengidentifikasikan masalah. Kemudian, dan sangat sedikit teori atau penelitian yang terdahulu mengembangkan untuk kita sambung lagi bahwa sangat sedikit teori dan penelitian telah dikembangkan untuk mengidentifikasi masalah penelitian sebagai dasar penyelidikan. Jadi Miles menuliskan tujuan tulisan ini adalah untuk menggabungkan 5 poin perumusan masalah atau permasalahan penelitian dari penulis seperti Robinson yang menjelaskan 5 masalah penelitian, dan tulisan dari Franz Muller-Boch tahun 2014 yang menyatakan 7 poin masalah penelitian. Jadi Miles dalam tulisannya menggabungkan tulisan yang dari 2011 dan 2014 dan 2017 digabungkan menjadi suatu rumusan baru tentang 7 masalah penelitian. Jadi dari sebelumnya 5 ke 6 dan kira-kira Miles menggunakan 7 masalah penelitian. Nah, sebelum itu intisari dari Miles dalam penulisannya. Kemudian sebelum Miles menjelaskan itu, dia menjabarkan latar belakang atau pengantar kenapa dia menulis ini. Nah, gagasan untuk menemukan masalah penelitian menjadi kesulitan besar bagi peneliti mula. Ya, standar bahwa peneliti baru itu susah mau mencari apa sih yang menjadi masalah. Nah, kalau terjadi susah dalam menyelidiki permasalahan, selanjutnya kita coba selanjutnya kita coba ngopi. So it's intermezzo only, but go to the. Kita balik ke pokoknya. Untuk jangka waktu yang panjang sebelum ini, sedikit sekali kerangka formal yang mengkaji tentang masalah penelitian. Masalah penelitian biasanya hanya tampak pada hal yang terlihat. Misalnya masalah penelitian itu hanya kita bisa melihat, misalnya, oh kenapa kerjanya tidak bagus, kan begitu. Oh kenapa dia tidak bisa melakukan itu. Jadi biasanya hanya masalah itu hanya tampak pada hal yang terlihat, padahal ada hal yang tidak bisa terlihat tapi itu merupakan masalah dalam penelitian. Nah, untuk menjelaskan lebih detail lagi, Miles coba mengatakan bahwa sebagian besar masalah penelitian cenderung bermuara pada persepsi, dan hal ini merupakan masalah besar bagi penulis baru, terutama para doktor yang ingin baru melakukan penelitian, sering susah dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Nah, jadi itu pengantar Miles dalam membuat tulisan ini. Kemudian sebelum Miles menjelaskan apa sih yang menjadi 7 masalah penelitian itu, dia mencoba untuk membuat berangkat dari
tinjauan pustaka terdahulu. Jadi kalau hal-hal tulisan ilmiah itu harus empiris. Tulisan ilmiah itu harus melihat tulisan-tulisan terdahulu, sehingga tidak bisa menulis tiba-tiba, harus ada referensi sebelumnya. Nah, Miles mengatakan begini. Teori masalah penelitian ini dikembangkan dari dua artikel penting dari dua orang peneliti terdahulu. Artikel pertama ditulis oleh Robinson dan kawan-kawan tahun 2011 yang mengidentifikasikan untuk 5 jenis masalah dalam penelitian. Apa aja itu? Ya, ada 5 ya yang dikatakan oleh Robinson tadi. Pertama, populasi. Kedua, intervensi. Ketiga, perbandingan. Keempat, hasil. Dan kelima, pengaturan. Jadi kalau Robinson tadi mengatakan ada 5 adalah population, intervention, comparison, and outcome, and setting. Jadi ada 5. Nah, kedua dia menggabungkan artikel yang ditulis oleh Miller, Bloch, dan Kranz tahun 2014 dengan menggunakan 6 item point. Yang pertama adalah contradictory evidence gap. Bahasa Indonesia adalah masalah bukti yang bertentangan. Nanti kita jelaskan. Tapi ini kita uraikan dulu ya. Yang kedua adalah knowledge void gap, masalah kekosongan pengetahuan. Yang ketiga adalah action knowledge conflict gaps, masalah konflik pengetahuan itu sendiri. Keempat adalah methodology gap, masalah metodologi. Kelima, evaluasi void gap, masalah kekosongan evaluasi. Dan yang keenam adalah teori application void gap, masalah pada aplikasi teori. Penulis, maksudnya Miles membuat hal yang baru dari campuran tulisan di atas, menggabungkan tulisan dari Robinson dan Miller, Bloch, dan Kranz. Jadi Miles menyederhanakan poin itu dan mendefinisikan poin-poin yang ditemukannya. Nah, akhirnya Miles menemukan 7 masalah dalam penelitian. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dalam menulis masalah itu kita jangan sempit hanya melihat masalah yang ada tampak di depan mata atau terhadap perbedaan penelitian terdahulu. Ternyata ada 7 masalah dalam penelitian riset ilmiah, penelitian ilmiah maksudnya. Jadi kata Miles ada 7. 1, evidence gap, masalah bukti. Kedua, knowledge gap, masalah pengetahuan. Ketiga, practical knowledge conflict gap, masalah konflik praktek pengetahuan. Keempat, metodologi gap, masalah metodologi. Empirical gap, masalah empiris. Theoretical gap, masalah teori. Dan terakhir yang ketujuh, population gaps, masalah populasi. Nah, itu Miles menjelaskan dalam meneliti itu harus mencari rumus masalah. Nah, dalam merumuskan permasalahan itu ternyata ada banyak cara melihat masalah. Namun kita coba menguraikan 7 itu. Tapi but before that, to next about explain the 7 point research gap. So I hope we can to be relaxed, get 1 cup coffee. Excuse me. Ampunten. Oke, kita masuk ke makna sesungguhnya cerita 7 masalah. Ya, kita pertama evidence gap, masalah bukti. Di sini Miles menuliskan, masalah bukti terjadi jika temuan penelitian bertentangan dengan kesimpulan penelitian yang terdahulu. Nah, kalau ketemu pertentangan penelitian terdahulu udah jadi masalah, itu bukti masalah. Yang kedua, masalah pengetahuan atau knowledge gap. Nah, masalah pengetahuan ini merupakan masalah yang umum pada peneliti sebelumnya karena ada 2 kondisi masalah itu terjadi. Pertama, apakah pengetahuan itu ada teorinya atau tidak ada teorinya. Dan yang kedua, mungkin saja pengetahuan itu memiliki hasil yang berbeda. Nah, jadi ketika ada melihat suatu pengetahuan yang berbeda, itu juga bisa menjadi suatu masalah teori, masalah riset, masalah penelitian. Yang ketiga, practical knowledge conflict gap, masalah konflik praktek pengetahuan. Jadi ini adalah masalah semacam ini cenderung merupakan ketidaksesuaian
dan memotivasi peneliti baru untuk menemukan hal yang baru. Konflik praktek pengetahuan muncul ketika perilaku aktual profesional berbeda dengan kenyataan yang diterimanya. Dalam hal ini, para peneliti dapat menentukan ruang lingkup konflik untuk mengungkapkan alasan kenapa dia berbeda. Nah, oke. Terus ada metodologi gap ya. Kalau metodologi, dan mungkin kita sebelumnya menggunakan cara ini, tetapi dalam perjalanan cara metodologi itu ternyata tidak menghasilkan maksimal sehingga memerlukan suatu cara yang baru, dan itu adalah merupakan metodologi gap. Cara, masalah dalam pembuatan, masalah caranya ya. Kemudian adanya empiric gap atau empiris gap. Masalah empiris adalah masalah yang berhubungan dengan gap, masalah yang berhubungan dengan masalah pada penelitian sebelumnya maksudnya. Jadi masalah ini berkaitan dengan temuan penelitian. Jadi ketika temuan penelitian tersebut pada awalnya ada yang menyatakan berpengaruh, ada yang menyatakan tidak berpengaruh, kan itu menjadi masalah penelitian empiris yang sebelumnya. Kemudian theoretical gap. Masalah theoretical gap ini merupakan hubungan penelitian sebelumnya, masih juga dengan hubungan sebelumnya. Misalnya jika suatu fenomena dijelaskan melalui berbagai model teoritis. Misalnya suatu fenomena dijelaskan berbagai macam teoritis, mungkin ada konflik teoritis di situ. Jadi suatu fenomena digabungkan dengan beberapa teoris, ternyata dalam perjalanannya teori itu memiliki pandangan perbedaan tentang fenomena itu. Nah, pusing ya permasalahannya ya. Ini kita mengkaji hal penelitian dia memang harus begitu. Kita harus bisa melihat secara seksama agar kita tuh bisa luas menerjemahkannya. Itu ya masalah theoretical gap. Misalnya masalah empiris sering membahas konflik yang tidak ada dalam penelitian terdahulu. Bisa saja dia temuannya konstan aja, benar. Kenapa tidak dicoba yang lain agar bisa memiliki perbedaan? Jadi kan pengalaman terdahulu, kita mencari pengalaman yang baru, empiris, pengalaman. Nah, terakhir pada populasi gap. Jadi masalah populasi adalah kesenjangan yang terjadi pada saat suatu populasi itu belum diteliti ternyata, atau tidak terwakili. Misalnya kita tidak meneliti, itu jarang diteliti misalnya dalam sisi ras, dari sisi umur, dari sisi gender, dan itu juga merupakan masalah penelitian. Jadi kita sebagai para peneliti sebaiknya mulai ke depan kita harus bisa menjelaskan apa yang menjadi masalah penelitian. Jangan sempit, harus luas. Yang biasanya hanya melihat temuan ini, temuan itu berbeda, atau melihat di lapangan ternyata tidak sesuai dengan tujuan. Nah, sekarang kita perluas agar kita bisa membuat suatu penelitian itu dan menemukan hal yang baru itu lebih luas lagi. Jadi dalam masalah penelitian itu kita coba lihat dulu evidence gap, knowledge gap, practical knowledge gap, methodology gaps, empirical gaps, kemudian theoretical gaps, dan population gaps. Jadi ada 7 sebenarnya masalah penelitian dulu. Jadi yang saya bicarakan ini saya berdasarkan kutipan dari tulisan D. Anthony Miles tahun 2017 pada Doctoral Student Workshop Finding Research Gap, Research Methodology dan Strategi. Nah, jadi Bapak Ibu, cerita kita ini agak berat ya. Berat itu karena tidak diceritakan. Tapi kalau sudah diceritakan kan dari dampak logikanya kan jadi ringan. Jadi ngopi online saat ini kita coba menceritakan tadi 7 masalah dalam penelitian, bukan masalah dalam kehidupan pribadi. Ya, bagi saya ini adalah untuk pembelajaran bagi saya. Mungkin bagi Bapak Ibu kali ini mendapat suatu inspirasi. Terima kasih sekali bisa membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan pemikiran, karena tujuan dari ngopi online I-nya panjang itu adalah memberikan inspirasi, memberikan imajinasi, berbagi atau mencari pengetahuan ilmu, namun harus dilandasi dengan iman agar kita tidak tersesat atau disesatkan. Jadi Bapak Ibu, ngopi online kita izin permisi minum kopi. Nanti kita coba cerita-cerita lagi pada momen selanjutnya. Untuk saat ini bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.